Halo, wes. Wes, lanjut Mas. Oh. Bismillah. Kajian kita kitab Syarah Tanqihul Qaul. Kemarin membahas tentang masalah iman. Sekarang kita bawakan sebuah riwayat hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah ma'rifat, itu memahami, mengenal, dari kata arafa, ya'rifu. Ada kita tahu, perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Artinya barang siapa yang mengenal dirinya, memahami dirinya, segala sesuatu yang ada di dirinya itu tidak mungkin tubuh kita itu serta-merta dengan sendirinya berjalan sendiri-sendiri. Semua sudah diatur SOP-nya masing-masing anggota tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata, dia punya tugas untuk melihat. Ada organ yang menjaga mata, ada kelopak mata, ada otot-otot. Dan kesehatan mata juga ditopang oleh nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Lewat mulut, lewat saluran pencernaan kita. Nah, salah satu vitamin atau salah satu nutrisi yang kita makan itu diedarkan untuk mata kita. Itu baru mata. Belum yang lain, yang anggota tubuh yang lain. Ada jantung, ada ginjal, dan sebagainya. Berjalan sesuai iradahnya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinamakan supaya memahami diri kita, artinya segala sesuatu yang berjalan pada tubuh kita, organ kita berjalan normal, berfungsi normal, itu semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah sampai pada hal yang seperti itu, tidak mungkin kita berpikir tidak mungkin ini buatan selain yang maha kuasa. Karena buatan selain yang maha kuasa pasti ada minusnya, ada kurangnya. Nah, manusia, tubuh kita punya fungsi organ masing-masing itu tentunya yang membuat atau memprogramnya adalah yang maha sempurna. Nah, kalau sudah seperti itu, tunduklah hati kita. Maka kita akan mengenal Tuhan kita, penciptaan tubuh kita. Dalam Al-Quran dikatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikan di dalam dirimu itu. Banyak terdapat tanda-tanda kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala tubsirun, apakah kamu tidak mau memperhatikan? Yang pertama, iman itu kata Nabi, ma'rifatun bil qalbi. Itu menjadi ma'rifat atau pemahaman, mengetahui dengan hati. Hatinya tunduk dulu. Tidak tunduk hatinya, maka sulit akan mencapai keimanan. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan, ya dulu dzalika abud. Jadi menjadikan ma'rifat itu artinya adalah ya dulu menutup
teguhkan menjadi akidah kita yang benar bagaimana dengan tubuh kita sendiri. Yang berikutnya setelah hati kita tunduk memahami dengan hati, Rasul menambahkan qaulun bil lisani. Setelah hati kita bersyahadat asyhadu ilah, itu iman. Kalau hatinya sudah nerima, sudah pasrah, sudah tunduk kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya lisan akan tertuntun mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kita ketahui bahwa banyak cabang iman, sekitar 77 kalau tidak keliru. Dan puncak-puncaknya iman itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya kita masuk agamanya yang maha kuasa, agama Islam. Kalimat yang dengannya kita hidup, kalimat yang dengannya kita berharap nanti ditutup ketika hayat kita mencapai ajal kita dengan la ilaha illallah. Kata Nabi, man la ilaha illallah dakhalal jannah. Jaminan nanti masuk surga salah satunya adalah orang yang meninggal di akhir hayatnya dia mau berucap ulun bilisan wa anutku bisyahadatain, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qastalani. Yang ketiga, iman, tahapan iman yang sempurna dan kita tertuntun mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu dengan serta merta pelan-pelan anggota tubuh kita akan bergerak melakukan apa yang dimaksud dengan iman. Segala perintah itu kalau maka dia akan digerakkan dengan penuh kesadaran. Oh, Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Rasulnya ketika waktu itu Isra wal Mi'raj. Kemudian diberikan wahyu untuk sholat 5 waktu misalnya. Nah, kita percaya dalam hati bahwa itu adalah hak ada. Kemudian kita ucapkan sholat itu wajib. Kita punya keyakinan di hati dan diucapkan sholat itu wajib. Kemudian kita laksanakan sholat, maka itu sudah sempurna iman secara contoh. Wal muradu annal a'mala syartun fi kamalil iman. Yang dimaksud dengan wa amalun bil arkan, mengerjakan amal dengan anggota badan kita, yaitu adalah sempurnanya iman. Itu salah satu syaratnya adalah a'malun bil arkan. Anggota tubuh kita bergerak untuk melaksanakan syariatnya yang maha kuasa. Wa anal iqrara al-lisani ya'rubu anit tasdik an-nafasani. Jadi ikrar lisan itu menjadi tanda pembenaran, menjadi tanda kepercayaan kita. Jadi lisan itu merupakan perwujudan dari hati kita. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Azizi, dinukil dari Imam Ibnu Hajar, diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Tabrani. An Ali dari sahabat Ali wa hadisun dhaif, tapi ini hadisnya dhaif. Dalam kitab yang lain dikatakan bahwa taroka ikrar, barang siapa yang meninggalkan ikrar, barang siapa meninggalkan ikrar fahuwa kafir. Siapa saja yang meninggal syahadat tidak maka dia kafir. Hukumnya katasdiko bahwa munafik.
Dan orang yang meninggalkan tasdik atau percaya di dalam hatinya, tapi dia syahadat bahwa munafik, maka dia orangnya adalah orang yang punya sifat nifak, yaitu munafik. Munafik itu pura-pura. Nah, dua-duanya ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala nanti masuk neraka, khalidan fiha. Mereka diancam Allah Subhanahu wa taala nanti masuk neraka. Nah, orang yang tidak mau mantaroka al-a'mal, barang siapa yang ingin meninggalkan amal, dia sudah syahadat, dia percaya, tapi dia nggak mau beramal, maka orang yang ketiga ini disebut dengan bahwa fasik. Dia orang yang fasik, orang yang beriman tapi pendosa. Jadi kalau mau sempurna imannya, ya dia kemudian dia percaya dengan hati, kemudian dia akan. Nah, yang terakhir, barang siapa yang meninggalkan sunnah, mantaraka sunnah, barang siapa yang meninggalkan sunnah atau menyelesaikan sunnah, fahuwa mubtadi'un dhallun, maka dia orang yang berbuat bid'ah dan tersesat. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kelompok-kelompok tersebut. Kita berdoa menjadi orang yang mukmin kamil, orang yang beriman sepenuhnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu uryanun wa libasuhut taqwa. Zinatuhul haya wa thamratuhul ilmu. Kanjeng Nabi dawuh dalam sabda yang lain, al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Jadi diibaratkan orang, iman itu telanjang. Walibasuhut taqwa, sedangkan pakaiannya orang yang telanjang tadi itu, iman tadi itu adalah takwa. Wahya tanzihul qalbi, takwa itu bisa mati anidzunubi, dari dosa. Jadi orang yang percaya beriman saja tanpa ada ketakwaan itu diumpamakan orang yang telanjang. Nah, supaya dia tidak telanjang, tidak saru ya, maka pakaiannya adalah at-taqwa. Wahya tanzihul qalbi anidzunub, dan takwa itu menjadi pembersih hati daripada dosa. Sebagaimana dalam sabda yang lain yang kita sering dengar di khutbah Jumat itu, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau kita berbuat dosa atau berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, segera ingat dan segera susulilah perbuatan dosa atau maksiat kita itu dengan perbuatan yang baik. At-taqwa itu tadi perbuatan yang baik. Tamhuha, karena perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa atau kesalahan kita. Nah, ini cocok dengan hadis ini, wahiyat tanzihul qalbi anidzunub. Takwa itu dia akan membersihkan hati kita daripada itu betul. Maka dia setelah takwa, bajunya yang biasa, maka perlu supaya cantik ditambahi dengan perhiasan. Kalau wanita mungkin ada pita ya, bros, dipercantik supaya indah. Nah, iman seperti itu. Kalau sudah dipakaiin pakaian takwa, maka supaya lebih indah lagi, perlu ditambahi dengan sifat yang berikutnya, wazinat haya. Perhiasannya iman itu adalah malu. Inallahi ta'ala fi ityani nahyihi, yaitu malu ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan apa-apa yang dilarang. Jadi kalau tingkatan zuhud itu beratnya, kita ngomong sesuatu yang makruh gitu aja udah. Oke lah, ada misalkan satu perkara hukumnya makruh.
Nah, makruh sendiri itu artinya dari kata atau digedingi kalau orang Jawa bilang. Maka makruh sesuatu yang dibenci sebenarnya oleh Yang Maha Kuasa. Walaupun tidak jatuh kepada haram, tapi makruh ini sesuatu yang dibenci. Maka hendaknya kalau orang itu ingin sempurna imannya, dia perlu mengambil tindakan, yaitu ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengerjakan sesuatu yang ia benci. Haram saja ia, apalagi haram, makruh saja kita tinggalkan. Tapi makruh ke tataran fikih yang sekarang ya, karena makruh pada tataran zaman Nabi, zamannya para sahabat, makruh itu justru malah di atas haram. Nah kalau dari maknanya bahwa makruh itu satu yang di bawah haram, mendekati haram kan. Wasamratuhu al-ilmu. Kemudian orang kalau sudah punya iman itu dia kasih pakaian berupa takwa. Kemudian takwa itu supaya cantik dia hias juga pakaian takwanya itu dengan malu. Nah, kemudian nanti setelah berjalan lambat laun seperti pohon ketika dipelihara dengan baik, maka dia akan berbuah. Ketika dipelihara dengan baik, dia akan berbuah. Apa buahnya? Al-ilmu, yaitu ilmu. Ai ma'al amali, artinya nanti orang yang berilmu tadi, orang yang imannya sempurna, yang punya buah ilmu tadi, itu ilmunya akan dia dapat ketika dia istiqomah beramal. Jadi contoh kita ya mungkin ketika Ramadan kemarin, kita istiqomah puasa, kadang di tengah jalan ada masalah, kemudian kita kepada para kiai, para guru, para ustadz, oh ada masalah ini, tambah ilmu kita, oh ada masalah ini, tambah ilmu kita. Atau kita sedang melakukan sholat, tiba-tiba terbersit, ada masalah di tengah sholat, kemudian setelah kita salam, kita selesai, kita tanyakan ke guru kita, oh tambah ilmu kita, tambah pemahaman kita tentang sholat, tentang haji, tentang nah itu sembari beramal. Samratuhul ilmu, buahnya iman itu adalah ilmu. Ay ma'al amali, yaitu maksudnya akan tumbuh ilmu nanti beserta pengamalan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membahas tentang iman semuanya. La imana, orang yang beriman sifatnya apa saja? Yang pertama, la imana, tidaklah sempurna iman seseorang. Liman la amanah tahu, orang yang tidak bisa memegang amanah. Ya, ini banyak dari kita kadang menyelewengkan amanah. Kita banyak punya contoh-contoh di berita-berita. Ya, banyak para pejabat, banyak para pimpinan kita, wakil-wakil kita di pusat sana mungkin ya, di pemerintahan. Tapi dia tidak bisa menjalankan amanah, maka akhirnya dia menderita. Fa'aifa innal mu'mina, artinya bahwa sungguhnya orang mukmin itu man amanahul khalqa ala anfusihim, itu orang yang bisa memberikan rasa aman atas diri mereka. Jadi orang yang beriman dia akan berbuah positif kepada sekitarnya. Aman, aman, aman. Itu ketika kita punya tetangga orang yang beriman, maka tetangga yang baik itu menjadi rezeki yang tidak ternilai bagi kita. Cari tetangga yang baik. Wa amwalihim, dan harta-hartanya orang lain ikut aman. Tapi ketika kita berada di tengah kondisi orang yang tidak beriman atau minus imannya, maka apa? Kita keluar saja dari rumah pergi kemana beberapa saat saja kita udah bingung. Ninggal takut di sawut, ninggal harta. Karena sekitar kita itu tidak sempurna atau bahkan dikatakan la iman
man la amanata lahu, yaitu orang yang tidak punya sifat amanah ketika dia diberitahu. Faman khana wajara falaisa bimu'minin. Orang yang berkhianat terhadap amanah itu diancam, maka dia dikatakan falaisa bimu'min, maka dia tidak beriman. Ya. Warata sallallahu alaihi wasallam nafal kamalal lal haqiqah rawahu Ahmad wa Ibnu Majah an Anas. Ya, maksudnya ini menafikan kesempurnaan iman, ya. Artinya bukan berarti dia tidak berlangsung kafir karena keamanah, bukan. Tapi karena dia tidak amanah itu, maka dia dikatakan dia tidak sempurna imannya. Jadi walaupun tadi falaisa bimu'minin tidak dikatakan termasuk golongan beriman, tapi bukan artinya dia kafir, bukan. Artinya dia tidak sempurna imannya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban an Anas. Demikian dikatakan oleh Ahmad, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Anas. Jadi Pak Anas, ya, ini. Tapi bukan Pak Slamet Nasrullah, sahabat Anas, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh selanjutnya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian. Nah, maksudnya di sini ada keterangannya di situ, imanan kamilan, artinya tidaklah sempurna iman salah satu dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mau mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu kan hebat. Siapa yang bisa seperti ini? Melainkan generasi-generasi awal dahulu, ya. Kita tahu ada sahabat muhajirin ketika mereka hijrah ke tanah Yasrib yang menjadi Madinah namanya itu hebat mereka menyambut, Pak. Dinamakan kaum Ansor, kaum yang suka nolong orang. Itu sampai-sampai dikatakan kepada sahabatnya, silahkan Anda mau milih tanah saya yang mana, memilih harta saya yang mana. Bahkan ada yang ditawari istri, silahkan. Itu saking mereka dipersatukan dengan saudaranya sesama mukmin berdasarkan iman. Maka nikmat persaudaraan atas iman itulah yang untuk disyukuri. Karena berpecah belah tanpa ada rasa persaudaraan di atas iman itu menjadi azab. Fa'alla bahtum nikmatihi ikhwana. Jadi Allah mengikat hati mereka dengan tali persaudaraan. Maka nikmat bersaudara adalah nikmat yang menjadi tolak ukur daripada iman yang sempurna. Kalau tadi tolak ukurnya salah satunya iman sempurna adalah amanah. Nah, yang kedua ini mencintai saudaranya seperti diri sendiri, ini berat. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah. Dibahas lagi. Anas. Nah, di dalam riwayat lain dikatakan hatta yuhibba li akhihi muslim. Dari riwayat keterangan yang lain. Sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim. Kalau tadi kalimatnya global, li akhihi. Saudaranya. Muslim tidak muslim dicintai. Ma yuhibbuhu li nafsih, seperti ia mencintai dirinya sendiri, minal khairi, dari sesuatu yang bagus, wal zahir, dan sesuatu yang tampak. Jadi ini umumnya orang memanai sebagai saudara yang muslim. Tapi dikatakan juga di sini sebagaimana Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Arba'in, termasuk juga saudara yang kafir. An yuhibbal lil kafir al-Islam. Sebagai dikatakan Imam Nawawi, termasuk juga orang Islam yang mencintai orang kafir, artinya menghormati, menganggap dia saudara sepanjang di dunia, ya. Kalau di akhirat sudah beda.
Itu tentang masalah tanda iman. Dikatakan di sini wali hadza kana atu'a bil dayah lil kafir mustahabban. Jadi kita mencintai saudara kita walaupun dia belum mukmin, walaupun dia belum masuk Islam, itu juga mustahab. Dianjurkan. Kenapa? Barangkali dengan itu menjadi asbab hidayah saudara kita yang masih kafir itu untuk bisa menerima Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu fi sadril mu'min la wala yatimul iman illa bitamamil faraid was sunnah. Kanjeng Nabi bersabda, iman itu ada di dadanya orang yang mukmin. Ya, kita itu semoga ya. Wala yutimul iman, dan tidaklah iman itu menjadi sempurna illa kecuali bitamamil faraid was sunani ayataihi tamai. Iman ada di dadanya orang yang mukmin. Tidaklah iman itu akan sempurna melainkan dengan jalan menjalankan sesuatu yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasunani, dan kita menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Jadi ngaji ini wajib. Nah, ketika kita habis ngaji mungkin ya, kita batal, kita wudhu, kita sholat sunnah. Sholat sunnah setelah wudhu misalkan, sebagaimana sahabat Bilal, itu kan sunnah juga. Nah ngajinya wajib, sudah kita laksanakan. Nah wudhu, terus sholatnya sholat sunnah misalkan. Itu kita sudah laksanakan. Nah dengan seperti itu diharapkan iman kita menjadi sempurna. Dengan sholat wajib jamaah di masjid. Wajibnya ada. Kemudian kita laksanakan sholat ba'diyah. Sunnahnya dapat. Maka itu menjadi tanda-tanda sempurnanya iman seseorang. Wala yusnitul iman illa bijuhudil faraid wasunan aibi ingkarihim. Dan tidaklah iman itu rusak melainkan dengan pemberontakan kita terhadap perkara-perkara yang fardu dan sunnah. Ya kadang kita sok ngeremeh kayak gitu. Jadi apa ngeremeh? Allah Subhanahu wa taala itu berat. Jangan sampai apa. Terus kemudian yang berikutnya kita juga jangan sampai meremehkan hal-hal yang farduan dan kesunahan sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Kita tanbi khairi juhud ai ingkari bi iba alaih. Barang siapa tidak melaksanakan satu fardu saja. Bi ghairi juhudin, tapi tanpa ingkar. Artinya dia tapi dia enggak ingkar bahwa sholat itu wajib, itu enggak. Ukibat ikob, disiksa sebenarnya. Ay alat tarkitil kalfaridah, maksudnya dia diberikan hukuman ketika dia meninggalkan kefarduan tersebut. Amma idza taraka faridatan ma ingkari wujubiha faqad kafar. Nah, yang kedua ini yang bahaya. Adapun orang yang meninggalkan sesuatu yang fardu dan dia punya keyakinan bahwa sesuatu yang fardu itu menurut keumuman kita itu tidak difardukan, maka dia sudah masuk ke dalam kategori kafir. Saya tidak sholat lah. Saya tidak mengimani bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Maka setelah dia punya keyakinan seperti itu, dia masuk ke dalam
batas kekafiran. Wa man atama bi an addaha tammatan. Nah, barang siapa yang sudah menyempurnakan syariat fardunya, amalan-amalan wajibnya dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala janji diberikan ganjaran ujibat lahul jannah, wajib dia dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza masunana faqad zada fi martabatihi fil jannah. Dan barang siapa yang sudah menyempurnakan wajibnya, kemudian dia ikuti dan menyempurnakan sunnahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah derajat hanya nanti di surga. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Semoga kita yang bisa hadir online ini masuk golongan yang mutim, orang yang bisa menyempurnakan timid wasunani, orang yang bisa menyempurnakan fardu kesunahan kita. Kemudian kita bisa menjadi orang yang amanah dan seterusnya sebagaimana oleh hadis-hadis Rasulullah dalam kitab ini. Demikian, barangkali ada sesuatu, monggo kembali kepada moderator.